Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Anwar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ini di tema 3, subtema 1, kelas 4 SD. Yuk langsung saja kita mulai. Yang akan dibahas pada video ini yang pertama, bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, fungsi bagian tumbuhan. 1. Bagian-bagian tumbuhan. Bentuk tumbuhan beraneka ragam, tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Mari kita bahas satu persatu. Akar. Akar merupakan bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuh. Akar umumnya tumbuh ke bawah ke tanah searah gaya gravitasi bumi. Akar juga mempunyai bentuk yang berbeda. Akar ada yang akar tunggang, ada yang akar serabut. Akar tunggang biasanya memiliki satu akar utama, kemudian cabang-cabang akarnya. Sedangkan akar serabut tidak memiliki akar utamanya. Jadi langsung dari batang kemudian seperti serabut akarnya. Nah, itu perbedaannya akar tunggang dan akar serabut. Berikutnya yang kedua, batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Kalau tadi akar ke bawah, batang biasanya ke atas. Batang merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Batang juga ada dua macam, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Namun ada jenis yang lain berdasarkan pembentuknya. Ada batang berkayu, itu keras sekali, ada batang rumput, nanti ada yang berbuku-buku. Kalau kita lihat rumput, bambu, tebu, nah itu masuk ke batang rumput. Ada batang basah, ini batang basah itu contohnya bayam, pepaya, pisang, itu kan batangnya basah, kalau dipotong itu banyak airnya. Nah itu contoh batang. Berikutnya, daun. Umumnya daun berwarna hijau. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Daun tumbuh dan menempel pada batang pohon. Nah, di daun ini proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, berdasarkan bentuk tulang daunnya, maka daun itu ada daun menyirip, ini seperti sirip ya, menjari, nah ini seperti jari, ada yang jari 7, ada yang 3, ini misalnya singkong. Kalau yang menyirip tadi misalnya daun mangga, daun rambutan, aceh, dan sejenisnya jambu. Kalau yang menjari itu daun singkong, daun pepaya, kemudian yang menjalar itu markisa. Sekarang sejajar, ini tulang daunnya sejajar ya. Nah, misalnya rumput, tebu, kemudian bambu, itu daunnya sejajar. Kemudian melengkung. Nah, melengkung ini misalnya daun sirih, enceng, genjer itu ya, melengkung tulang daunnya. Baik, berikutnya bagian-bagian daun. Nah, daun yang sempurna memiliki 3 bagian, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Pelepah daun ini maksudnya tulang daunnya ini ya. Di sini ada tangkai daun, kemudian ada tulang daun, pelepah daunnya, kemudian ada urat daun, itu cabang-cabang kecilnya tulang daunnya. Tangkai berfungsi untuk menghubungkan pelepah dengan helaian daun. Helaian daun adalah bagian daun yang berguna untuk menerima cahaya matahari sebanyak-banyaknya.
Nah, pada bagian ini terdapat zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, itu yang membantu proses fotosintesis. Berikutnya bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga, maka bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan tidak lengkap. Yang lengkap itu kalau memiliki 5 bagian, yang tidak lengkap berarti kurang dari 5 bagian. Kalau berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, ada yang bunga sempurna dan tidak sempurna. Ini contoh, ada bunga mawar, bunga pinus. Ini dia bagian-bagian bunga. Tangkai bunga. Ini dia tangkai bunganya. Ini menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian ada kelopak bunga, membungkus bunga yang belum mekar. Mahkota bunga, ini ya, yang indah ini, sebagai perhiasan bunga. Benang sari, ini alat kelamin jantannya, ada kepala sari, benang sari. Kemudian putik, ini sebagai alat kelamin betinanya, ada kepala putik, tangkai putik, kemudian ada bakal biji atau bakal buah. Nah, itu dia bagian bunga. Ini contoh bunga sempurna yang memiliki jenis kelaminnya 2. Ini contoh bunga tidak sempurna. Nah, terakhir bagian tumbuhan, buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Daging buah bagi tanaman berguna untuk melindungi biji. Nah, fungsi bagian tumbuhan sekarang yang kedua. Adapun masing-masing bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Berikut fungsi bagian-bagian tumbuhan. Akar. Akar ini menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menunjang berdirinya tumbuhan. Batangnya ya, menyimpan cadangan makanan juga. Batang. Batang ini tempat tumbuhnya daun, bunga, buah. Juga menyimpan cadangan makanan sebagai jalur translokasi zat penyokong tubuh tumbuhan. Kemudian fungsi daun, tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat penguapan air, alat pernafasan pada tumbuhan dengan menggunakan mulut daunnya yang disebut dengan stomata sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Fungsi bunga. Bagi tumbuhan, bunga berguna sebagai organ perkembangbiakan. Dengan adanya benang sari dan putik, bunga mengalami penyerbukan hingga akhirnya menghasilkan biji. Biji inilah yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain itu, bunga dapat mempercantik tumbuhan, sehingga dapat menarik serangga dan manusia pun ikut tertarik. Dan terakhir, fungsi buah. Ternyata buah berguna bagi semua makhluk hidup, bagi tumbuhan. Buah berguna untuk melindungi biji. Bagi manusia dan hewan, buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi bagian tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.